Halo, salam kenal. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tutor, serta rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Tirsa Yufobel Truli Kurniawan dengan NIM 0576381156. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan modul basis data MSIM 4206 Universitas Terbuka. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan mengawali dengan sedikit penjelasan mengenai materi yang digunakan. Dalam perancangan basis data, salah satu tahap yang sangat penting adalah tahap perancangan konseptual, di mana kita memodelkan kebutuhan data sebelum benar-benar membuat database. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam tahap ini adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana data itu disusun, apa saja objek yang terlibat, serta bagaimana hubungan antar objek tersebut. Dalam ERD, terdapat 3 komponen utama, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Entitas adalah objek utama yang akan disimpan datanya, atribut adalah karakteristik dari entitas tersebut, dan relasi adalah hubungan antar entitas. Selain itu, kita juga mengenal konsep kardinalitas yang menunjukkan jumlah hubungan, serta partisipasi yang menunjukkan apakah keterlibatan suatu entitas bersifat wajib atau tidak. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Pada kasus ini diceritakan sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter, dan setiap dokter mengenangani banyak pasien. Sebelum mendapatkan layanan, pasiennya harus mendaftar terlebih dahulu melalui bagian administrasi dengan menyerahkan data diri. Setelah itu pasien akan diberikan kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, pasien bisa diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Setelah pemeriksaan selesai, dokter akan memberikan resep obat kepada pasien. Nah, ini alur yang akan kita gunakan pada proses perancangan ERD. Dalam praktikum ini, saya menggunakan aplikasi YED Graph Editor sesuai dengan yang direkomendasikan dalam modul. Berikut adalah diagram yang sudah saya buat. Pertama adalah mengidentifikasi entitas dari kasus tersebut. Kita dapat menemukan 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Dokter adalah pihak yang melakukan pemeriksaan, pasien adalah pihak yang menerima layanan, dan administrator adalah pihak yang mengelola proses pendaftaran. Selanjutnya kita menentukan atribut dari masing-masing entitas. Untuk entitas dokter, atributnya antara lain ID dokter sebagai primary key, kemudian nama dokter, alamat dokter, waktu kerja, spesialisasi, dan nomor telepon atau nomor HP. Untuk entitas pasien, atributnya meliputi ID pasien sebagai primary key, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien, tanggal lahir, dan juga nomor telepon atau nomor HP. Sedangkan untuk administrator, atributnya adalah ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Primary key di sini penting karena digunakan sebagai pembeda untuk setiap data agar tidak terjadi duplikasi. Setelah itu kita masuk ke tahap menentukan relasi antar entitas. Relasi pertama adalah antara administrator dan pasien, yaitu dalam proses pendaftaran. Relasi ini dapat disebut sebagai mendaftar. Dalam hal ini, satu administrator dapat mendaftarkan banyak pasien, tetapi satu pasien hanya didaftarkan oleh satu administrator. Jadi kardinalitasnya adalah one to many atau 1,2n. Relasi kedua adalah antara dokter dan pasien, yaitu dalam proses pemeriksaan. Seorang dokter dapat memeriksa banyak pasien dan seorang pasien juga dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Oleh karena itu, relasi ini bersifat many to many atau M2N.
Selanjutnya, kita juga menentukan kardinalitas dan partisipasi. Dalam kasus ini, pasien wajib melalui proses pendaftaran, sehingga partisipasinya bersifat total terhadap relasi dengan administrator. Sementara itu, dokter tidak selalu langsung menangani pasien tertentu, sehingga partisipasinya bersifat parsial. Setelah semua komponen ditentukan, kita kemudian menggambarkan ERD seperti pada gambar ini. Dalam diagram ini terlihat bahwa administrator memiliki hubungan satu ke banyak dengan pasien, sedangkan dokter memiliki hubungan banyak ke banyak dengan pasien. Diagram ini menjadi representasi visual dari sistem yang sedang kita rancang. Terakhir, saya akan menjelaskan tampilan akhir yang sudah dilengkapi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Pertama, hubungan antara dokter dan pasien yang sebelumnya many to many diubah menjadi entitas baru yaitu pasien dokter. Dalam diagram, dokter terhubung ke pasien dokter melalui relasi pemeriksa. Pasien dokter terhubung ke pasien melalui relasi diperiksa. Dengan demikian, hubungan many to many dipecah menjadi dua hubungan one to many. Entitas pasien dokter ini tidak hanya sebagai penghubung, tapi juga memiliki atribut deskriptif seperti ID dokter, ID pasien, diagnosa, tanggal periksa, keterangan, dan resep. Selanjutnya, hubungan antara administrator dan dokter juga dikembangkan menjadi entitas baru, yaitu dokter admin. Entitas ini menggambarkan keterkaitan administrator dalam pengelolaan data dokter. Entitas dokter admin juga memiliki atribut seperti ID data, ID admin, ID dokter, tanggal input, dan keterangan. Kemudian yang sangat penting, daftar bukan lagi dalam bentuk relasi, tetapi menjadi entitas tersendiri. Entitas daftar ini merepresentasikan proses pendaftaran pasien secara lebih detail. Entitas daftar memiliki atribut ID daftar, keterangan, ID admin, ID pasien, tanggal daftar, status daftar. Alasan mengapa daftar dijadikan entitas adalah karena proses pendaftaran bukan sekedar hubungan, tetapi merupakan aktivitas yang memiliki data tersendiri. Misalnya tanggal pendaftaran dan status tidak bisa ditempatkan hanya pada pasien saja atau administrator saja, sehingga perlu dibuat entitas khusus. Pemisahan relasi menjadi entitas baru ini dilakukan karena beberapa alasan, yaitu untuk mengatasi relasi many to many agar menjadi one to many. Relasi many to many perlu diubah karena tidak dapat langsung diterapkan dalam model relasional, menyebabkan redundansi dan inkonsistensi data. Tidak memenuhi prinsip normalisasi dan juga tidak mampu menampung atribut tambahan pada hubungan. Entitas baru ini juga untuk memungkinkan penyimpanan atribut tambahan pada hubungan, untuk mencerminkan proses nyata dalam sistem secara lebih detail, untuk mempermudah implementasi ke dalam tabel database relasional, untuk mendukung proses normalisasi dan menghindari redundansi data. Dalam struktur ini, ERD menjadi lebih kompleks, tetapi juga lebih akurat dan realistis, karena setiap proses dalam sistem memiliki representasi data yang lebih jelas. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil praktikum yang saya lakukan. Hasil dari praktikum menunjukkan bahwa ERD yang saya buat mampu menggambarkan hubungan antara dokter, pasien, dan administrator secara jelas. Proses pendaftaran hingga pemeriksaan dapat divisualisasikan dengan baik dalam bentuk diagram, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan hanya dalam bentuk teks. Dapat saya simpulkan bahwa ERD memiliki peran yang sangat penting dalam perancangan sistem basis data. ERD membantu kita untuk memvisualisasikan struktur dan hubungan data sebelum sistem benar-benar dibangun. Melalui visualisasi ini, kita dapat mendeteksi kesalahan lebih awal, memperbaiki desain, serta memastikan bahwa sistem yang akan dibuat
benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, visualisasi juga sangat penting dalam komunikasi. Dengan ERD, baik pengembang maupun pengguna dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem yang akan dibangun. Hal ini tentu akan meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas sistem yang akan dihasilkan. Akhir kata, melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa perancangan yang baik, khususnya melalui ERD, akan sangat menentukan keberhasilan suatu sistem informasi. Sekian presentasi penjelasan saya untuk praktikum 1 mata kuliah basis data ini. Mohon bimbingannya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.